pelajaran fikih. Itu Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud di AKM ini yang akan kita lalui pada Maret ini, SMP Maret atau Februari ya, sekitar akhir Februari atau Maret, itu adalah AKM literasi yang mirip-mirip membaca dalam bahasa Indonesia. Gitu. Berarti cara membuat soalnya juga berbasis bahasa Indonesia. Materinya istilahnya literasi membaca, Bapak Ibu. Jadi tidak ada literasi, bukan begini, soal literasi, fikih berbasis literasi, fikih berbasis literasi, matematika jelas enggak ya, kalau IPS berbasis literasi, bukan begitu. Yang ada adalah pembelajaran berbasis literasi. Nanti saya coba dulu. Jadi langkah pertama, bahan baku kita, jadi begini nanti ya. Tesnya itu SMP nanti akan dites literasi 90 menit. Isinya apa? Membaca. Membaca apa? Ya nggak ada mapelnya. Ya membaca begitu saja. Materinya dua tadi. Ada sastra, ada informasi. Jadi begitu. Jadi kalau tadi juga di MI juga ada yang masih belum pas ya. Sehingga yang saya baca kemarin ada yang membuat soal literasi bahasa Inggris itu tentunya bukan gitu ya. Literasi mau bahasa Arab juga bukan gitu. Jadi literasi itu membaca bahasa Indonesia, bahasa nasional. Jadi kalau di Jepang tes literasi PISA itu Bapak Ibu, kalau di Jepang ya bahasa Jepang. Kalau di Amerika bahasa Inggris. Kalau di India bahasa India gitu ya. Jadi sesuai dengan bahasa nasionalnya masing-masing. Nah, itu tidak ada mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu setelah tes ini nanti, bulan Maret itu, misalnya di tes 90 menit, soalnya ya bacaan semua. Seperti pelajaran bahasa Indonesia itu loh Bu, tapi yang pas membaca saja. Itu. Jadi mungkin ya saintifiknya, tapi saintifik cerita gitu ya. Bukan pelajaran IPA yang ada di KD-nya di SMP begitu ya, di MTS itu. Setelah ini nanti kita tes, baru sekolah Bapak Ibu dapat rapot ini. Rapotnya apa? Kemampuan literasinya mahir 20%, yang masih perlu intervensi 40% gitu. Berarti nanti rapat sekolahnya. Oh, berarti obatnya titip ke guru IPS. Berarti pembelajaran literasi di IPS, pembelajaran ini di IPA, pembelajaran literasi di fikih begitu. Gitu alurnya Bapak Ibu supaya tidak rancu ya. Bukan berarti guru fikih harus membuat soal berbasis literasi. Guru ini bukan seperti itu. Jadi ini mohon diluruskan dulu, kita sepakati dulu, nggih, supaya nggak apa-apa, memang baru sosialisasi kok Pak, memang belum ya, itu belum belum. Latihannya biasanya berjenjang. Nanti kita coba latihan di apa? Teksnya saya carikan Bapak Ibu yang membuat soal. Itu caranya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba tryout 90 menit literasi ini, berarti MTS Kabupaten Tulungagung itu berkumpul dulu, bentuk tim. Boleh terdiri dari utamanya guru-guru bahasa Indonesia yang biasa menyusun soal membaca, yang tahu sastra gitu ya. Jadi di situ dikumpulkan guru-guru bahasa Indonesianya, lalu disuruh membuat ini apa? Kisi-kisi seperti porsi yang ini ya. Jadi kisi-kisinya ada porsinya seperti ini. Tim tadi membuat. Ada ini kalau Bapak Ibu tujuannya mau tryout ini. Mau tryout tes literasi di AKM gitu. Berarti kan membuat dulu soalnya gitu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat, berarti dikumpulkanlah guru-guru di MTS, dipilih yang biasa nyusun kisi-kisi, lalu membuat kisi-kisi dengan format kalau SMP berarti tag informasinya 60%, membuat indikator soal yang 60%, teks sastranya 40%, levelnya yang C retrieve-nya itu level 1-nya 40%, level 2-nya 40%, level 3-nya 20%. Ini dibuat dulu indikatornya.
Lalu dipahami betul apa sih yang masuk level 1, bagaimana caranya membuat soal level 1, level 2, level 3 gitu. Konteksnya juga begitu. Milih yang personal itu 40%. Personal itu misalnya membaca tentang hobi, tentang cita-cita, tentang apa ya, karya sastra begitu untuk hiburan, berita-berita tentang hiburan itu masuk di personal Bapak Ibu. Kalau sosial kultural itu terkait dengan ya kondisi sosial kultural, temanya, tema teksnya gitu ya. Kalau saintifik yang tema-temanya saintifik itu 20%. Nah, setelah membuat kisi-kisi, jadi kisi-kisinya bukan per soal, tetapi sudah dibuat presentasi seperti ini. Kalau mau tryout nih, jadi tujuannya membuat soal untuk tryout yang 90 menit ini, yang nanti akan dijalani itu gitu. Tapi kalau membuat permapel tidak sesuai Bapak Ibu. Itu bukan literasi membaca lagi. Kalau permapel karena tidak ada soal IPA berbasis literasi, yang ada pembelajaran IPA berbasis literasi. Yang ada adalah tes literasi dengan tema saintifik gitu. Nah, itu 20% ya kalau di kelas 8. Nah, setelah punya tim, lalu kita mencoba mencari stimulusnya dulu. Ini sebelum stimulus ya, pilihan gandanya 20%, pilihan ganda kompleksnya 60%, menjodohkan 10% gitu. Baru dibagi, kamu yang bagian pilihan ganda, kamu bagian IC, kamu bagian ini dengan tema ini, dengan sudah sesuai gitu. Itu kalau mau Bapak Ibu mau tujuannya untuk tryout. Kalau pokoknya bisa membuat soal lah Bu. Kalau hanya pokoknya bisa membuat soal, berarti Bapak Ibu latihan ini. Mencari stimulus. Stimulusnya apa? Bacaan. Jadi bahan bacaan isinya gitu. Nah, ini bahan bacaan yang bagaimana? Yang ada stimulusnya problematis, tidak boleh yang ada di buku teks itu loh Bu. Jadi nggak boleh, misalnya IPA ngambil yang persis buku teks nggak boleh. Harus tema-temanya cari saintifik, tetapi yang tidak ada di buku teks, karena ini bukan mengukur IPA, tapi mengukur soal literasi gitu. Nah ini ada latihannya nih Bapak Ibu, silahkan di ini ya, saya membukanya sepintas dan saya pikir ada beberapa yang perlu saya luruskan dulu gitu. Baru mengukur, Bapak Ibu sesuai dengan melihat metriknya di kisi-kisi tadi, level berapa yang diukur? Level 1, level 2, apa level 3? Apakah satu stimulus itu mau dibuat level 1-nya 1, level 2-nya 2, level 3-nya 1. Nah, itu ditentukan dulu. Baru mengukur yang saya beri contoh kemarin itu SD itu. Saya berikan Pak Panitia ya untuk contoh yang Bapak Ibu membuat contoh itu. Nah, ini baru dibuat stimulusnya dulu dicari, lalu dibuat soalnya. Ini kalau SD 250 kata, kalau SMP itu sekitar 400 sampai 500 kata. Jadi stimulusnya itu Bapak Ibu. Jenisnya bisa beragam, bisa eksposisi, bisa IC, bisa prosedur gitu ya. Jadi ada contoh-contohnya seperti itu. Yang diukur apa? Seperti tadi. Level 1 ada, terus level 2, level 3 ya. Ini ada di sana. Nah, ini bedanya. Jadi membaca Bapak Ibu. Literasi itu arahnya tes literasi membaca. Ini kalau SD, bagaimana sudah bisa membaca permulaan itu, bisa membaca ABCD itu. Kalau sudah membaca, apakah sudah paham? Lah SMP itu letaknya di yang kedua dan ketiga. Jadi paham dan bisa membaca dan menulis gitu untuk literasinya. Jadi pahamnya dulu, pahamnya 3 level tadi. Ini yang kita lihat ya. Jadi tujuan pembelajaran literasi itu memang ke arahnya untuk supaya suka membaca, supaya dia bisa berpikir dengan membaca. Begitu Bapak Ibu. Jadi arahnya ke suka membaca gitu ya. Jadi di sini ada 3 tahap. Ada jadi bisa begini istilahnya, pembelajaran literasi melalui IPS, pembelajaran literasi melalui IPA,
Pembelajaran literasi, tapi tidak ada soal IPA berbasis literasi. Ini yang perlu dibatasi dulu gitu. Nanti kita tersesat kalau terlalu jauh gitu. Jadi yang ada pembelajaran IPS, pembelajaran literasi dalam IPS, pembelajaran fikih dalam literasi dalam fikih gitu ya, pembelajaran literasi dalam IPA, pembelajaran literasi dalam pembelajaran. Tapi kalau soal itu memang yang akan diukur itu soal literasi. Berarti bahan bakunya literasi, Bapak Ibu, membaca. Nah, biasanya dekat dengan guru bahasa Indonesia gitu. Sehingga kalau kita seleksi untuk penyusun soal literasi itu kita mengambilnya dari guru bahasa Indonesia. Karena apa? Karena memang bahan bakunya diajarkan di semua negara itu di literasi ya, di bahasa nasionalnya sebuah negara. Jadi kalau di Jepang ya bahasa Jepang, di Korea ya bahasa Korea gitu. Pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau pembelajaran ini 3 tahap yang ini boleh mapel apa saja. Jadi boleh misalnya guru fikih buat soal ini boleh buat pembelajaran ya. Tapi kalau membuat soalnya ditekankan pada guru bahasa Indonesia yang mengajari membaca itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini pembelajaran ya. Ini tolong kita batasi dulu sebelum terlanjur kita terlalu jauh melangkah gitu ya. Baru ini tahapan ini harus suka membaca. Pokoknya bagaimana caranya guru IPA mengajak anak-anak suka membaca. Coba anak, kamu tadi kan belajar teori Newton ya. Sekarang coba kamu baca biografinya Newton itu yang paling kamu sukai bagian yang mana. Berarti itu guru IPA yang sedang membiasakan literasi membaca gitu. Membuat senang. Nggak usah ditake, nggak usah yuk dirangkum itu ada biografinya Newton, biografi enggak. Baca aja. Kalau perlu nggak usah ditanya, hanya ditanya gimana senang, bagian mana yang kamu suka gitu. Bertanyanya gitu. Di tahap pertama ya. Bagaimana, apakah suka gitu. Bagian mana yang kamu suka, itu di tahap 1. Tahap 2 baru diajari membaca. Nah, di pembelajaran ini biasanya gurunya sudah khusus. Kalau di tahap 1 itu semua guru bisa berkecimpung, tahap kedua itu biasanya guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Terutama ya. Kalau guru IPA mau boleh gitu. Guru IPS mau boleh, tetapi KD-nya tetap KD IPS. Karena guru IPS tidak punya eksplisit KD literasi gitu. Ini pembelajarannya boleh, misalnya guru IPS ingin RPP-nya diberi literasi, boleh gitu. Tetapi kalau soal IPS berbasis literasi, ya susah nanti. Gitu. Yang ada adalah soal literasi, tetapi kontennya sosial budaya, temanya tema Bapak Ibu. Konten itu tema teksnya ya. Kita baca. Ini kalau pembelajaran boleh seluruh guru mata pelajaran, tapi tidak dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan menulis soal fikih berbasis literasi, soalnya panjang-panjang gitu, nanti kita dimarahi ya, kok itu konsepnya bagaimana itu, pelatihan dari mana kok soalnya harus panjang. Tidak harus, soal itu berdasarkan KD tidak harus panjang. Tetapi kalau soal literasi Bapak Ibu, itu panjang. Teksnya walaupun tidak panjang, pasti ada kaitannya gitu ya. Jadi ada beberapa yang dikait-kaitkan, ada asosiasi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati lagi. Pembelajaran literasi itu untuk nanti ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi seperti soal hot itu loh Pak. Berarti boleh kalau menyusul soal hot dalam fikih. Kalau soal hot gitu. Tapi kalau soal literasi itu beda. Soal literasi itu bahan bakunya adalah bacaan. Saya beri contoh bedanya soal IPA dan soal literasi. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk mendiagnosis. Nah, saya beri contoh ya. Nah ini ada level tadi. Ini level 1. Kalau tadi ada pembelajaran 1, pembiasaan, pembelajaran, pengembangan. Level juga begitu Bapak Ibu. Ada level 1, ada level 2, level 3. Level 1 itu akses. Memahami informasi tapi jawabannya ada plek
ada di dalam teks. Itu retrieve level 1. Tapi kalau jawabannya tidak langsung di dalam teks, tersirat, itu level 2. Level 3, kalau anak-anak harus mengevaluasi atau merefleksikan. Memang hot ini, tetapi tidak serta-merta, tidak wajib guru fikih harus membuat soal literasi, enggak ada itu. Tapi kalau pembelajaran boleh. Pembelajarannya, tapi bukan soalnya ya. Kalau soalnya ya sesuai dengan KD-nya Bapak Ibu. Bahkan soal itu yang singkat, padat, jelas gitu ya. Kalau memang harus ada ilustrasi, ya ilustrasi, tidak harus panjang 300 kata. Nanti kalau semua berbasis literasi, soalnya jadi 300 kata gitu ya. Untuk mapel lain tidak wajib. Untuk yang mapel bahasa Indonesia, karena ada KD-nya, KD literasi itu ada Bapak Ibu di bahasa Indonesia, sehingga biasanya level-level ini dikerjakan oleh guru bahasa Indonesia. Retrieve dan assess, ini yang nomor 1 ya. Ini menemukan, kata kuncinya mengidentifikasi, mendeskripsikan. Ini saya belum, masih ada yang apa ya, ada salah persepsi menurut saya. Jadi nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Tetapi Bapak Ibu harus memulai dari sesuatu yang benar. Katakan di teksnya itu ya. Ini level 2, membandingkan, mengkontraskan, dan ada hotnya, tetapi teksnya yang berbeda. Nah, ini sekarang saya tes dulu sebelum membahas di bukunya Bapak Ibu. Misalnya, ini latihan ya, semua saya mohon mengerjakan, Bapak Ibu Panitia, mohon kami dibantu. Mereka latihan membuat pertanyaan saja. Saya yang membuat ininya, teksnya ya. Ini misalnya, tolong buatkan pertanyaan level 1, level 2, dan level 3. Untuk ini, satu teks ini. Ada 2 ya. Satunya ini Bapak Ibu. Ini ada ini. Ini ada soal level 1 dan ada soal level 2. Nah, bedanya apa IPA? Soal IPA dengan soal ini? Mungkin ada yang tahu ya, apa bedanya soal IPA dan soal literasi? Boleh dibuka? Mungkin supaya kita bisa interaktif. Apa bedanya ini soal literasi dengan konteks kontennya saintifik gitu. Apa bedanya dengan soal IPA? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab supaya ada interaksi, supaya saya bisa mendeteksi pemahamannya sampai di mana. Monggo Bapak Ibu. Apa bedanya soal yang menggunakan ini dengan soal IPA? Monggo. Ada yang mau menjawab? Begini saja kalau gitu, tolong Bapak Ibu membuat soal 3 level ya. Semua mencoba di kertasnya masing-masing. Ini saja yang lebih jelas ya. Level 1, level 2, level 3. Dari stimulus ini. Ini namanya stimulus literasi dengan konten saintifik, Bapak Ibu. Silakan. Silakan membuat soal level 1, 2, 3. 3 soal saja. Semuanya mencoba, monggo dicoba di tempatnya masing-masing, secara individu saja, supaya tidak berkerumun dengan temannya. Mencoba ngoret-ngoret, tidak ada yang salah, semua benar, asalkan mencoba. Silakan, saya beri waktu 3 menit ya. Halo, Bapak Moderator? Monggo silakan. Atau mungkin ditulis di chat ya. Semua mengerjakan karena ini latihan, Bapak Ibu membuat soal literasi gitu ya. Saya mohon dari sini semua mencoba membuat level 1, level 2, level 3. Nanti kita yang akan melihat lagi gitu. Seperti apa alasannya, apa kok ini level 1, level 2 gitu. Monggo, semuanya mencoba melihat lagi, lalu membuat. Stimulusnya saya carikan ini.
Saya beri waktu berapa menit ya? 5 menit ya mungkin ya. Jadi, silahkan Bapak Ibu Guru untuk Oke, membuat silakan contoh mencoba soal. dulu. Setelah itu nanti bisa share screen ya Pak. Siapa yang mau maju bisa share screen. Yang sudah Oh iya, iya, selesai iya itu. bisa share Dari screen. dari chat ini itu ya. Oke, dan share screen aja Pak. Dia dinulis ngetik di laptopnya, nanti share screen. Ya, Kalau ya. di chat terlalu panjang ya mungkin. Share screen aja yang bisa gitu. Level 1 apa alasannya, level 2 apa alasannya, level 3 apa alasannya. Untuk SD sebetulnya Bapak Ibu, tapi ini kita coba untuk SMP ya. Silakan Bapak Ibu Guru untuk membuat contoh soal, ya. Nanti langsung bisa di-share screen di silakan. Yang satu ada yang objektif, ada yang IC gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan semua IC gitu, ada yang objektif. Satu lah paling enggak ya yang objektif, atau dua boleh. Level 1, level 2 itu bisa objektif. Level 3 nggak bisa, harus IC kalau level 3. Salah satu atau salah dua boleh kalau gitu Pak nulis di chat ya, supaya ada yang bisa dibaca.
Monggo. Bapak Ibu peserta, mohon dicoba untuk share screen, ya. Ini sudah saya coba. Tapi saya tidak bisa buka chat ya Pak. Mungkin di capture atau di foto ya Bapak Ibu. Yes, monggo. Siapa yang mau membuat? Yang chat di sana. Monggo. Saya stop screen ya. Siapa yang mau share screen boleh. Supaya saya bisa baca chat, Pak. Jelaskan alasannya. Oke. Sip. Monggo yang mau share screen, boleh. Monggo Pak Moderator, barangkali ada yang mau share screen. Iya. Ini saya mencoba melihat yang di share screen Bapak Ibu. Oke, monggo share screen Bapak Ibu. Ada yang mau share screen kelihatannya. Keras Bapak Ibu. Halo? Ya, silakan dari MTSPSN Tanen. Ya, monggo. Sudah terbacakah share screen saya, Bu? Ya, sudah. Monggo. Nggih. L1-nya berdasarkan wacana DA, berapa lama ikan mujair bisa dipanen? Dan untuk L3-nya, benarkah peringatan pada kalimat
L2-nya diberi alasan ya, Bu. Alasannya apa? Itu dimasukkan L1 gitu. Oh, makan nggih. Ini menanyakan info tersurat. Ya. Iya memang L1. Ini ya menanyakan info Terus L3 kan menarik dari dua gambar L2 nih apa ya? Monggo Pak, L2 nih sih L2 nih belum Pak. Monggo. Nggih, untuk L1-nya karena menanyakan informasi yang tersurat dalam teks berdasarkan wacana di atas, berapa lama ikan mujair bisa dipanen. Terus L3 karena menarik kesimpulan dari dua stimulus yang berupa teks dan gambar. Apa itu? L2-nya bunyinya apa? L2-nya belum ada bunyinya. L2-nya belum dibuat, Pak. Masih diskusi, Bu. Oh, ya wes. L2-nya belum. L2-nya belum. Masih diskusi. L3. L3-nya karena menarik kesimpulan dari dua stimulus teks dan gambar. Benarkah pernyataan pada kalimat terakhir bahwa ayah dan ibu menyiapkan ikan setiap hari untuk Arsa agar pintar? Jelaskan alasanmu. Udah seru harusnya ya, Bu. Alasannya harus mengambil dari yang satunya ya, oke? Ya, Oke, coba. L2-nya belum ya? L1-nya betul. Tapi itu levelnya masih sangat mudah. Sangat mudah sekali. L1, tapi L1 yang mudah. Jadi ada L1 yang sedang, ada L1 yang sulit, Bapak Ibu. Ya, kalau Bu ini siapa dari Bu siapa nih tadi? Ini L1 mudah, nggak apa-apa. L2 belum. L3 itu bisa, tetapi ini juga L3 yang jawabannya agak ngambang. Tapi bisa ini, sudah betul. Jadi Bapak Ibu nanti kalau buat soal sekaligus jawabannya ya. Jawabannya apa Bu menurut Ibu? Benar, pernyataan tersebut benar karena ikan mujair mengandung omega 3. Ini di teks tadi ada keterangan bahwa omega 3 itu untuk kecerdasan otak. Ya. Oke. Kecerdasan otak ya, di situ ya. Apa saja yang bedanya? Coba ada yang lain. Siapa yang L2-nya sudah jadi? Apa-apa, bagus. Silakan Bapak Ibu untuk yang lainnya. Ayo. Agak lebih komplit, nggak apa-apa. Silakan. Sambil kita belajar, mumpung ada pembinanya, monggo. Coba MTS Sunan Kalijogo, Bu. Oke, monggo. Itu sudah saya kirim, Bu. Itu gimana, Bu? Yang mana itu, Kalijogo? Saya sebentar ya, tayangkan. Sedang, ya. Itu L1, L2, L3 itu. Belum dikelompokkan ya? Oh, ada, sudah. Sudah. Yang Andi terlahir itu ya, Pak? Andi terlahir, ya. Oh, gitu. Itu L1-nya itu L3. Itu L3 itu ya, L3 itu. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang gantian Bu Titi yang share screen.
Ini siapa yang share screen ini? Saya, Bu. Oke, coba. Coba Pak, dijelaskan Pak, Bapak yang cerita. Kenapa itu Oh, iya. L1, kenapa L2? Oh iya, untuk L1 ini berdasarkan bacaan dan gambar di atas, itu anak hanya dituntut untuk mengingat. Pertanyaannya apa itu tadi? Pertanyaannya apa Pak tadi? Sebentar. Jenis apa? Halo? Oh, bukan ini, Bu. Screenshotnya bukan ini, Bu. Jajanya ditayangkan sekalian. Oh, Di copy dan di chat. Oh, Di copy dari chat bisa Pak. oh iya, bentar. Aku kok dihilangi ya? Aduh. Salah. Apa manfaat dari mengkonsumsi ikan? Itu kan betul Pak. Meningkatkan kecerdasan. Betul Pak, A dan C betul itu. Bukan ini, Bu. Bukan ini soalnya. Soal saya bukan ini, Bu. Oh gitu. Nah, bukan ini. Bapak yang dicat itu ya? Iya, yang dicat saya, Bu. Yang Ya, dicat itu L1 misalkan itu sebutkan 3 kandungan zat pada ikan. Itu yang L1. Yeah. Yang L2 sebutkan 1 perbedaan fungsi zat besi dan kalsium. Terus untuk yang L3, Andi terlahir dari keluarga tidak mampu, usia 4 tahun, sehari-harinya dia hanya makan nasi dan garam. Perkembangan tubuhnya tidak normal seperti anak pada umumnya. Kecil, pendek, kepala besar, perut buncit. Andi mengalami kekurangan zat apa dalam pertumbuhannya? A. Protein, B. Kalsium, C. Zat besi, D. Vitamin. Itu, Bu. Itu jawabannya ada enggak di gambar itu, Pak? Kalau dijelaskan. Protein. Di gambar ada, Bu, itu. Itu level 2, belum level 3, Pak. Ya, saya jelaskan nanti. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada lagi. Ayo. Perbedaan, ayo. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Kalau enggak di stop Pak, Bapak. MTSN 7 ya, sekali Joko ya. Monggo silakan yang lain. Saya tak mencoba ngopi dari ini Bapak Ibu. Coba saya kopinya. Saya kopi dari catnya Pak. Ini tadi yang kapan ikan diberi makan. Yang namanya Andi, nah, boleh tersinggung. Oke, sebentar Pak, carinya. Menurut kamu apa manfaat? Oh. Sebutkan beberapa olahan dari ikan. Betul nggak, Pak? Kalau ada pertanyaan, nanti di chat itu, siapa itu yang bertanya ya? Boleh nggak, Pak? Sebutkan beberapa olahan dari ikan. Boleh nggak, Pak? Bentar. Nah, di situ ada dan yang Pak dari sendang tadi ya, bentar Pak. Yang perbedaan tadi mana ya? Perbedaan bentar.
Berapa lama ikan mujair? Oke, ada beberapa pertanyaan di situ, Bapak Ibu. Coba kita cermati. Saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu coba dilihat ya. Tadi ada pertanyaannya Pak siapa tadi yang barusan share screen ini? Pak Rida. Pak Rida. Tadi Pak Rida ini misalnya Andi terlahir dari keluarga tidak mampu. Jawabannya, sumber jawabannya apa Pak di gambar itu? Bapak membuat soal ini tadi, membayangkan di situ kekurangan zat apa, itu sumbernya apa Pak tadi? Protein. Saya tayangkan lagi ya. Di sini apakah ada yang clue atau tanda-tanda untuk membantu anak-anak dari membaca dia bisa tahu pendek tadi dari mana? Ada nggak Pak yang dia kok jadi cebol tadi? Itu dari mana? Dari kata di sini, di gambar ini Pak Rida. Ada enggak di sini tandanya? Yang menunjukkan bahwa untuk jawabannya kenapa dia artinya untuk yang L3 ini jawabannya harus di luar gambar ini Bu ya? Enggak begitu. Logikanya tidak begitu Pak. Jadi soalnya Pak Rida yang ini tadi ini soal IPA. Bukan soal literasi. Tahu bedanya ya? Jadi soal itu bukan soal literasi, tetapi soal IPA. Kenapa? Karena tidak ada clue di dalam teks itu. Tidak ada yang bisa, tidak langsung pun tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus, itu bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kandungan ikan apa yang bisa membuat perutnya buncit dan dia cebol, misalnya tidak bisa tinggi, itu kan tidak ada di teks. Itu berarti Bapak Ibu sedang bertanya tentang IPA. Ini soal IPA. Kalau soal literasi, semua jawabannya baik langsung maupun tidak langsung itu ada di dalam teks sebetulnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada perbedaannya. Ada lagi misalnya tadi ini sebutkan beberapa olahan dari ikan. Ini juga salah, bukan soal literasi. Kenapa? Karena bukan dari hasil membaca tadi. Sebutkan beberapa olahan dari ikan kan nggak ada di situ. Gitu. Jadi Bapak Ibu, level itu bukan karena ada dan tidak ada. Nanti bahaya, misalnya tanya begini, itu ibunya Andi namanya siapa? Nggak ada kan di situ. Berarti kan masuk soal level 3 dong. Karena tidak ada. Enggak, salah. Bapaknya Andi pekerjaannya apa? Ada nggak di situ informasinya? Tidak ada. Tidak boleh ditanyakan Bapak Ibu. Jadi bukan begitu caranya membuat soal. Oh ini level 1. Level 1 itu kalau informasinya langsung diambil. Langsung. Berarti nggak usah mikir terlalu jelimet gitu. Level 2 itu ada tapi tersirat. Jadi harus nyari gitu. Harus memilah-milah. Dan level 2 itu yang bisa misalnya persamaan, perbedaan di antara dua tadi. Nah, sebetulnya tadi perbandingannya, Pak, ini tadi bisa ini, tadi yang, apa beda kalsium dengan ini, misalnya apa tadi? Ada ya tadi yang pertanyaan di situ, misalnya perbedaan, tapi ada di situ. Kalau dikelompokkan, kandungan ikan itu ada 2. Apa itu? Coba kamu kelompokkan, bagi 2. Yang satu untuk kesehatan, yang satu untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan dan apa? Kalau dikelompokkan ada 2 kandungan ikan itu, yaitu satu terkait bagi kesehatan, pertumbuhan, kecerdasan. Untuk apa Pak? Ayo, sekarang pertanyaan saya, gambar itu kalau dikelompokkan ada 2 kelompok manfaat ikan. Apa 2 itu? Yang pertama kecerdasan. Ya kesehatan ya, itu. Satu kecerdasan, yang kedua Kesehatan. Yang kedua kesehatan. Ya kan ini kan zat besi mencegah anemia, berarti ini kesehatan. Jadi kalau dikelompokkan Bapak Ibu buat kotak, yang kesehatan apa? Zat besi, vitamin, misalnya kalsium. Tapi yang kepintaran
protein, omega 3 misalnya di situ. Jadi membaca anak-anak. Jadi enggak Bapak Ibu, kalau tidak ada gambarnya, Bapak Ibu bertanya, apa fungsi protein? IPA itu, pelajaran IPA. Itu Pak bedanya nggih. Jadi harus bisa membedakan guru itu mengukur IPA atau mengukur literasi. Kalau literasi itu barang yang dibaca. Dari teks itu dia menjawabnya. Berarti tidak boleh membuat pertanyaan yang di teks tidak ada tanda-tandanya. Nanti kalau saya bertanya, ibunya itu janda atau gadis ya ketika dinikahi ayahnya Arsa, repot. Arsa itu anak tunggal atau anak nomor berapa? Ya salah semua Pak jawabannya. Gitu ya Pak nggih. Itu juga perlu latihan, baik gak langsung buat soal Bapak Ibu gitu. Ada yang betul juga. Kalau yang level 1 hampir semuanya betul ya. Cuman mudah gitu. Berapa kali Arya memberi ikan peliharaannya? Bisa. Ini sangat-sangat mudah. Nggak boleh ditanyakan kalau MTS ini. Nggak ada pertanyaannya. Level 1-nya nggak bisa dipakai. Yang level 3 ini juga terlalu umum. Ini tidak bagus level 3-nya. Betul level 3, tetapi kurang gitu ya. Benarkah pada kalimat terakhir bahwa ayah ini betul level 3? Tetapi masih bisa diperbaiki lagi supaya jawabannya itu tidak terlalu ngambang gitu ya. Ada lagi misalnya, ini betul nggak Pak level 1? Betul itu ya. Apa saja kandungan gizi yang terdapat pada ikan? Nah seharusnya ini jadi pilihan ganda kompleks. Gitu Pak, nanti jangan dibuat IC, semua IC. Karena AKM itu literasi itu ada porsinya, jadi nanti satu teks itu ada pilihan gandanya 2, IC-nya minimal 1 ya. Yang kedua juga terlalu besar. Sikap apa yang dapat diteladani dari cerita tersebut? Wah, ini juga panjang dan lebar. Ini betul ini soal nomor 3, tetapi terlalu luas. Jadi tidak dipakai nih biasanya ya kalau untuk soal. Nah, coba kalau gitu yang seperti apa Bu Titik? Coba kita lihat yang miliknya Bu Titik ya. Nah ini, nomor 1 itu adalah level 1. Monggo Bapak Ibu dicermati yang buatannya Bu Titik. Ini contoh level 1 tetapi tingkat berpikirnya tidak terlalu mudah seperti tadi, bukan Arya memberi makan berapa kali atau tapi ada kata imun Pak. Di teks ada imun enggak? Coba kita cek. Ada imun tidak di teks? Ada kata imun enggak Pak? Enggak ada. Yang ada apa? Daya tahan tubuh ya. Daya tahan itu sama dengan imun. Nah itu dalam bahasa Pak. Literasi itu bertanyanya bisa langsung, bisa tidak langsung. Sinonimnya. Jadi sulit, agak sulit meskipun L1. Kenapa? Karena tidak persis kata-katanya. Ada kata imun di situ. Soalnya Bu Titik ini tadi nomor 1. Menurut teks, jadi menurut teks loh ya, bukan menurut pelajaran IPA, gizi ikan yang baik untuk imun tubuh adalah, monggo jawabannya apa? Jawabannya apa? Siapa bisa menjawab? Kasih hadiah nanti. Nomor 1. Siapa bisa menjawab? Monggo silakan Bapak Ibu. Ayo. Berarti saya mau ngecek literasinya Bapak Ibu. Monggo, ayo kok nggak ada yang jawab, ayo. A, B, C, D. Ini untuk SD loh, Pak. Gurunya SMP nggak bisa jawab, lain. Ini soal SD tadi, saya pinjamkan soal SD. Ayo nomor 1. Bapak Ibu. D. B. Ya, betul. B. Coba kita cek. B di sini tadi sudah ada daya tahan tubuh toh tadi.
Tadi sudah saya beri clue, Pak. Sudah diberi. Nah, karena di sini untuk imun tubuh, daya tahan tubuh, berarti ini yang dipakai. Berarti Bapak Ibu mencari teksnya juga yang seperti ini. Jadi ada pengecohnya yang kira-kira bisa untuk option tadi. Ini level 1. Level 2. Yang miliknya Bu Titi ya. Ini nomor 2 itu level 2. Bagian gizi ikan mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsya? Jelaskan jawabanmu. Bagian gizi ikan mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsa? Ini tidak bisa dijawab kalau dia tidak membaca dua-duanya, teks itu. Jadi kalau pertanyaan level 2 itu hanya bisa dijawab dengan membaca satu teks saja, padahal di situ ada 2, itu belum level 2, Bapak Ibu. Apa jawabannya? Siapa bisa menjawab? Bagian gizi ikan mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsa? Monggo, MTS Untung Surapati. Silakan dijawab. Ayo MTS Untung Surapati, tolong diberi unmute, Pak. Jawabannya apa jawabannya? Monggo silakan yang menjawab. oh, Jawabannya apa? Nomor 2. Nomor 2. Mengandung banyak vitamin. Mengandung banyak vitamin. Belum. Ayo. Bagian gizi ikan mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsya? Ayo, siapa lagi mau jawab? Tadi yang angkat tangan? Silakan Bapak yang Ibu raise guru. hand tadi. Bagian, halo. Monggo silakan dari MTSN, monggo. Ini soal untuk SD, Bapak Ibu, maaf. Soal literasi ini untuk SD. Baca. Ada kok baca tadi si teksnya. Soal ini harus dijawab dengan membaca secara teliti gambar dan teks. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gizi ikan yang mana yang sesuai dengan harapan orang tua Arsya? Omega 3. Omega 3. Kata kuncinya dari mana? Oke, omega 3 betul. Alasannya Bapak Ibu? Alasannya, Omega 3, Bu. Iya. Alasannya, kan ditanya alasannya dulu. Ada 2 kan? Untuk perkembangan otak. Kenapa Bapak Ibu harus mengacu nanti jawabannya ke harapan orang tua Arsa? Harapan orang tua Arsa apa? Supaya anaknya menjadi pintar. Berarti harus menghubungkan karena harapan ibunya, bapak ibunya Arsa itu ingin anaknya pintar, maka harus mengkonsumsi ikan karena mengandung omega 3. Omega 3 itu fungsinya sangat baik untuk perkembangan otak. Ayo, tolong di-mute dulu, gantian. Nah, begitu Bapak Ibu, itu level 3. Level 3, level 2. Menghubungkan antar berbagai informasi di dalam teks, lalu menafsirkan. Tapi ada soalnya di situ. Jadi tidak boleh bertanya IPA yang tidak ada informasinya di dalam teks, gitu. Baik langsung maupun tidak langsung ya Bapak Ibu ya. Tapi boleh misalnya, apa pesan moral dari itu boleh, tetapi terlalu ngambang gitu loh Bu. Itu yang level 2 lagi, siapa bisa membuat? Level 2, jadi belum ada saya lihat, Bapak Ibu biasanya sulit di level 2. Membandingkan, apa persamaan antara narasi yang ada di rumah tentang Arsya dengan ada di teks. Itu yang dibahas, yang mana di situ. Nah, itu bisa dimunculkan.
harus menghubungkan kata gizi itu berhubungan dengan apa kira-kira maknanya gizi itu kok di situ ada gizi ikan gitu ya. Lalu di situ ada apa hubungan antara kata gizi dengan kata dipanen misalnya. Itu bisa Pak, itu level 2 juga. Kira-kira Arsa itu senang ikan atau enggak? Buktinya apa kalau dia? Kira-kira nanti bisa pintar enggak kalau sudah besar Arsa? Itu boleh Pak ditanyakan. Mana buktinya? Lah dia lahap sekali makan ikan, sementara ikan itu mengandung omega 3. Dan dia kan sehat. Karena sehat, dia terus otaknya bagus sehingga dia akan pintar, Bu. Gitu. Kira-kira Arsa bisa nggak untuk jadi presiden misalnya gitu. Pertanyaannya begitu saja juga boleh. Kenapa? Karena ada data-data di situ. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ditanyakan di sini ada saya beri contoh misalnya level 3 ya. Ini level 3. Apa komentarmu jika ada orang yang mengatakan bahwa makan ikan itu akan membuat anak pintar? Jawabannya apa, Bu? Banyak ini jawabannya. Apa komentarmu jika ada orang mengatakan bahwa makan ikan itu bisa membuat orang pintar? Tuliskan alasanmu. Apa, Pak? Kalau ada orang komentar, lo makan ikan tuh bisa membuat pintar loh. Apa komentarmu? Jawabannya betul apa? Iya. Iya, alasannya? Karena dengan banyak makan ikan dan di ikan tersebut banyak mengandung omega 3. Jelas di situ akan buat anak pintar. Boleh gitu, tapi jawaban Bapak skornya hanya 2. Yang betul, yang jawabannya bisa skor 4, nanti jawabannya begini. Ternyata bisa membuat pintar, saya setuju, tetapi tidak hanya pintar, dia akan bisa menjadi sehat gitu. Kenapa? Karena informasinya tadi kan tidak hanya pintar, tetapi sehat. Kalau Bapak mau jawab begitu, skornya 4. Kenapa? Karena sudah ada diversifikasi jawaban sesuai dengan yang diamati. Jadi tidak hanya kalau ada orang komentar gitu, bahkan tidak hanya pintar loh, tetapi juga sehat karena ikan itu di samping mengandung omega 3 juga mengandung zat-zat yang ini bla bla bla, itu skornya 4, Pak. Kalau menjawab seperti Bapak tadi 2 baru. Betul tapi 2 gitu. Terakhir, ini boleh ditanyakan. Siapa bisa menjawab? Apakah kamu percaya dengan informasi tentang gizi ikan tersebut? Apa alasanmu? Siapa bisa menjawab? Ayo. Ayo enggak? Itu boleh ditanyakan loh, Bu. Di tes literasi. Level 3 ini, dua-duanya level 3. Monggo Pak dari Untung Surapati. MTS Untung Surapati. Ya. Apa jawabannya, Pak? Ya. Apakah kamu percaya dengan informasi tentang gizi ikan tersebut? Percaya karena Monggo dari Untung Surapati. Kalau mau menjawab, monggo. percaya karena dalam ikan tersebut mengandung vitamin C ada omega. Ayo. Gak ada yang bisa jawab soal SD nih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru ya. Percaya. Percaya. Alasannya apa, Pak? Alasannya sudah ada penelitian dan sudah terbukti. Dari tadi saya. Di literasi itu sudah termuat. Jawabannya harus berdasarkan isi teks tadi, Pak. Oh iya dong, semua tahu. Kalau jawab seperti Bapak, skornya 1. Skornya 1. Jawabannya Pak siapa tadi yang jawab? Percaya, karena sudah banyak penelitian. Skornya 1. 1 sampai 4 ya. 4 kalau bagaimana? Siapa yang bisa jawab kira-kira skornya 4? Jawabannya harus berdasarkan teks. Apa Bapak Ibu?
Yang menjawab skor 4, percaya karena sumber ini diambil dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini, yang ada di teks. Itu Bapak Ibu. Jadi, tidak sembarang mengambil teks. Kalau ada orang bertanya, soal level 3 yang lain, Bapak Ibu bisa bertanya, apakah gambar itu sesuai dengan judul misalnya, itu juga boleh Bapak Ibu. Level 3, harusnya berdasarkan teks. Jadi, soal literasi itu dibuat oleh kumpulan orang-orang yang memang tahu pelajaran membaca gitu. Jadi biasanya guru bahasa Indonesia lalu mencari teksnya dibantu guru IPA, guru IPS gitu. Bisa, tetapi bukan soal IPS, bukan soal IPA gitu. Ini namanya teks informasi, jadi tidak boleh ditanyakan tadi apa pesan moral dari enggak. Pesan moral itu ditanyakan untuk sastra. Gitu. Kalau informasi tidak ditanyakan ke sana. Tentunya masih banyak Bapak Ibu mana yang masuk kolom 2, mana yang level 1 tapi mudah, level 1 sedang, level 1. Nah, ini tergantung teks yang Bapak Ibu cari. Makanya harus latihan mencari teks dulu. Bisa dengan gambar, bisa ada teks. Minimal ada yang bisa dibandingkan ya. Apa persamaan antara teks yang ada pada gambar dengan yang ada di situ? Persamaannya apa? Itu masuk di level 2. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah pertama yang harus dipahami orang yang mau membuat soal literasi, dia bukan membuat soal IPA, bukan membuat soal IPS, bukan membuat soal PAI, bukan membuat soal seni budaya. Yang dibuat soal literasi. Literasi itu apa? Mengakses tadi yang di level-level tadi. Dan bahannya adalah informasi dan sastra, 2 tadi. Jadi ini levelnya. Kalau hanya memahami informasi secara tersurat, berarti langsung ada di situ, itu level 1. Jawabannya langsung. Tapi kalau jawabannya itu ada kode-kodenya, tidak langsung, ada bungkus-bungkusnya, ada proses penalaran itu, level kedua. Biasanya membandingkan, persamaannya apa, perbedaannya apa, bisa dikelompokkan jadi 2, apa saja gitu ya. Lalu ada bentuknya bisa objektif. Tadi baru IC ya, kalau IC gampang sebetulnya. Yang lebih sulit itu objektif. Jadi terus baru mengevaluasi, merefleksi itu. Bisa ditanya, andaikan Arsa nanti besar, lalu dia apakah memprediksi gitu ya, apakah bisa. Nah itu ada di poin-poin ini Bapak Ibu. Nah ini loh level 2 itu bisa membandingkan, mengkontraskan, mengelompokkan, mengombinasikan, bukan menggunakan belum Bapak Ibu. Ini istilahnya sendiri, memang ada taksonomi barat ya, kalau di literasi itu. Dia ada sendiri, namanya menginterpretasikan. Tersirat gitu. Jadi tidak ada langsung di dalam teks, tetapi tersirat. Kalau ini belum paham cara mencari teksnya seperti apa, nanti bisa tergelincir soal literasi tapi sebetulnya soal IPA gitu. Soal literasi tapi kok soal IPS gitu. Makanya biasanya yang membuat soal literasi itu guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Dia bisa dibantu dengan guru lain gitu. Nah, yang guru lain Bu buat soal apa ya? Soal hot aja kan bisa. Ada soal lot, ada soal hot, sesuai dengan KD masing-masing. Karena literasi ini tidak pakai KD, Bapak Ibu. Sehingga saya kesulitan kalau ditanya, Bu, bagaimana membuat soal literasi untuk PAI? Ya susah dong. PAI itu kan untuk punya KD. Sedangkan literasi itu tidak pakai KD. Yang ada hanyalah teks informasi dan teks sastra, gitu saja. Tidak pakai KD. Sehingga yang agak bersinggungan ya, tidak semuanya. Tes kebahasaan juga tidak ada. Jadi guru bahasa Indonesia pun belum tentu bisa kadang. Jadi ada perlu latihan lah gitu ya, perlu latihan. Latihan apa? Latihan milih teks.
yang bisa problematis, yang bisa untuk soal-soal yang bagus itu. Nomor satu, teksnya dulu. Latihan membuat teks, misalnya teks sastra saintifik, sastra sosial budaya gitu. Boleh atau memilih atau mengabstraksi, mengadaptasi gitu ya. Ini level kedua itu ada sebab akibat, ada mengurutkan pokok-pokok isi. Kalau diringkas, cerita itu ini, apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Apa hubungan paragraf 1 dengan paragraf 2? Ini termasuk level 2. Kalau di contoh saya kemarin, mengapa coklat dibandingkan dengan apel? Itu soalnya kemarin ya, yang di soal ini kemarin. Ini perlu dijelaskan lebih jauh dulu sebelum Bapak Ibu membuat ya. Kalau membuat nanti jadi ini apa ya? Kalau belum paham betul tentang ini contohnya kemarin ya. Jadi kalau nggak ada gambar, tiba-tiba Bapak Ibu bertanya, apakah nama hormon yang membuat orang stres? Gitu. Kalau ini nggak ada teksnya itu soal IPA, karena dia bisanya ngerpek gitu ya. Kalau tes IPA ditanya hormon apakah yang dihasilkan ketika orang stres, A ini, B ini, nggak ada teksnya itu berarti soal IPA. Tapi kalau literasi harus menghadirkan teks ini. Kalau itu ditanya bisa tinggal ngambil, tapi kan tidak harus membaca, dia harus paham. Apakah nama hormon yang dihasilkan saat stres, berarti dia wajib membaca. Kalau ada soal, tidak harus membaca, dia bisa menjawab, berarti bukan soal literasi itu. Itu Pak ngeceknya, gampangnya begitu. Kok bisa dijawab tanpa membaca teks? Berarti itu bukan soal literasi, tetapi soal di bidang itu. Ini kortisol. Tetapi kalau level 2 itu sudah menanyakan ini kan kemarin. Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab? Mengapa coklat dibandingkan dengan apel pada gambar itu? Ini tidak mudah loh, ini untuk SMP ini. Kita cobakan kemarin untuk SMP. Monggo dijawab. Siapa bisa menjawab? Mengapa coklat dibandingkan dengan apel pada infografik tersebut? Level 2 ini. Judulnya manfaat dari merapikan rumah yang berantakan. Siapa yang mau jawab? Nanti pinter buat soal tapi nggak bisa jawab, Pak. Padahal nanti yang buat soalnya, buat jawabannya juga Bapak Ibu. Monggo. Silakan Bapak Ibu Guru. Tadi SD, kalau ini SMP. Tadi level 2-nya SD, kalau ini level 2-nya SMP. Saya sengaja mulai dari SD ke SMP supaya Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya membuat soal SMP, oh berarti tingkat kesulitannya seperti ini. Mengapa apel dibandingkan dengan monggo itu dari MTS Untung Suropati, aktif sekali. Monggo dijawab. Apa Bu jawabannya? Ayo, monggo. Diberi akses untuk dibuka, Pak. MTS Untung Suropati, kelihatannya Raisen. Monggo silahkan, nggih. Apa Pak jawabannya? Monggo. Atau yang lainnya, nggih, Bapak Ibu Guru. Monggo. Yang lainnya boleh. Nggih, boleh. Salah nggak apa-apa, Pak. Ini anak SMP pinter jawab loh, Pak. Ayo. Silakan Bapak Ibu dari MTS 1 sampai MTS 39. Nggih. Itu jawabannya ada di, tapi tidak langsung ya. Memang perlu berpikir itu.
Ada menghubungkan beberapa kata di dalam teks itu, bahkan dengan judul. Jadi salah Bu. Ini teksnya hanya sedikit loh ya. Nanti yang membuat kunci jawabannya kalau Bapak Ibu membuat soal, harus bisa menjawab. Tingkatnya, jadi nggak boleh. Kalau tadi tingkatnya SD, sekarang SMP gitu. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Untuk menjawab pertanyaan ini, informasi apa yang digunakan? Coba itu judulnya apa? Manfaat merapikan rumah yang berantakan. Coba kita baca dari atas. Bukan hanya jauh dari penyakit, merapikan rumah, efek domininya yang positif, gaya hidup sehat, dan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Yang pertama manfaatnya redakan stres. Berarti itu. Yang kedua apa? Makan lebih sehat. Karena cenderung memilih apel daripada coklat. Berarti apa? Asumsi yang digunakan pengarang, karena ini jurnal psikologi, sains, yang diambil itu ada tulisannya di situ, berdasarkan studi dalam jurnal psikologi sains, berarti kenapa dipilih apel dibandingkan dengan coklat? Karena apel itu dianggap apa, Bu? Lebih sehat daripada coklat, gitu. Itu kan di situ ada langsung seperti itu. Sudah betul Bu jawab begitu saja. Karena simbolnya apel itu adalah simbol yang untuk sehat, coklat simbol makanan yang tidak menyehatkan. Itu jawabannya hanya seperti itu. Karena dia harus mengaitkan itu antara cenderung memilih apel. Jadi makannya lebih sehat. Simbol apel itu simbol sehatnya tadi. Nah, yang coklat itu simbolnya tidak sehat. Itu ada. Di situ hanya jawab kata kuncinya itu sudah betul. Terus yang level 3 ini yang kemarin itu. Kamu setuju nggak kalau gambar itu ada di gambar yang atas itu loh Pak, ada gambarnya nih. Monggo, ada yang bisa menjawab? Mengapa Pak? Gambarnya seperti itu, cocok enggak kalau untuk diletakkan di situ? Cocok enggak Pak? Untuk gambarnya redakan stres. Cocok enggak? Saya nggak bisa baca ini ya, di chat ya Pak. Mungkin ada yang membantu membacakan. Oh iya Bu, ini ada. Ada yang menjawab? Contoh S1 S2 S3 dari MTSN 1 Bu ada. Ya. Monggo. Jawabannya apa Pak? Ini contoh soal yang lainnya Bu. Untuk ternyata yang masuk contoh soal level 3 ini. Level 3 yang ini tadi. Jadi tidak boleh kayak seperti tadi. Apa pesan moral? Nggak boleh kalau ini. Karena informasi ya. Jawabannya apa? Setuju atau tidak setuju? Setuju nggak Bu dengan gambar itu? Hanya 2 kok jawabannya. Ya sudah, ada yang jawab ya. Itu kalau untuk meredakan stres, tapi kok gambarnya orangnya kayak stres gitu ya. Malah ada kayak air matanya gitu. Nggak cocok itu, karena meredakan stres kok harusnya gambarnya gembira. Bukan sedih seperti itu. Lalu ada tanda panahnya juga seperti tambah meredakan, tapi kok tanda panahnya ke atas. Gitu. Itu pertanyaan level 3, Bapak Ibu. Ini pertanyaan level 2 ini.
Coba, ini level 1 ya. Level 1 yang sangat mudah. Ini level 2. Ini pertanyaan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Nanti yang membuat seperti ini. Jadi harus pilihan ganda kompleks itu harus ngeklik ya tidak, tapi teksnya di semua ini. Jadi sebelum Bapak Ibu nulis, itu harus banyak-banyak menjawab dan membaca soal-soal literasi. Baru nanti terinspirasi. Oh gitu ya. Gitu. Siapa yang bisa menjawab ini? Ya tidak. Itu yang nomor 1. Gampang sekali itu Bapak Ibu. Ini level 2. Interpretasi. Mana ya? Yang tidak sesuai dengan percakapan semuanya. Gampang itu. Nomor 1 iya, nomor 2 iya, sesuai kan? Yang tidak sesuai penawaran burung itu Bu. Tidak sesuai, ngomongnya tentang ayam kok. Mau vaksinasi ayam tetapi kok burung ini. Jadi ini ada yang level paling tinggi di sini contohnya. Mengapa Farhan tidak bisa memberikan takaran aspirin pada secara pasti? Ini jawabannya di sini Bapak Ibu. Harus mengaitkan antara semua teks dengan ini. Ada jawabannya di nomor 1 ini. Dia mengatakan ayam betina saya berumur 2 tahun, kakinya terluka. Padahal untuk memberikan obat itu harus tahu beratnya. Sehingga di sini ditanyakan, mengapa dokternya tidak bisa memberi takaran aspirin? Padahal dokter loh, dokter hewan. Tapi kok nggak tahu? Iya, karena ayamnya tidak diberi bobot. Padahal kan untuk menentukan obat harus ada bobotnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu harus mencari teks yang isinya percakapan. Nah, ini ada yang namanya percakapan, literasi informasi tetapi percakapan. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar untuk soal yang Bapak Ibu buat karena soalnya ke mapel. Padahal literasi itu bukan mata pelajaran. Jadi hanya ke teks gitu. Tidak ada KD-nya Bapak Ibu, nggak ada KD-KD. Literasi itu tidak ber-KD gitu. KD-nya ya tentang orang membaca, ada teks informasi dan tidak ada KD-nya gitu. Untuk literasi ya. Sebetulnya ada bahasa Indonesia ya, ada sedikit gitu, tetapi tidak terlalu ke kebahasaannya, tidak ke menulisnya seperti itu Bapak Ibu. Mengapa saya berikan ini dulu? Karena Bapak Ibu harus merasakan dulu sebelum membuat, merasakan menjawab, merasakan membaca yang banyak gitu. Nah, tadi ternyata banyak yang kepleset ke IPA gitu. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita konfirmasi dulu, belajar mencari teks gitu ya. Jadi mungkin revisinya kalau saya boleh usul, bentuk tim dulu, tim kecil yang banyak guru bahasa Indonesianya. Ada beberapa guru bahasa Inggris mungkin boleh untuk mencari contoh cerita-cerita yang diterjemahkan nanti. Tapi ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini misalnya ini belum saya beri pertanyaan, ini Bapak Ibu bisa mencoba latihan dulu. Latihan teksnya dari saya, Bapak Ibu membuat pertanyaan. Nanti kalau sudah pintar gitu langsung teksnya mencari sendiri. Nah, teks-teksnya mencari sendiri, baru digabungkan, baru membuat. Saya kira begitu ya kalau saya tayangkan yang Bapak Ibu buat itu masih banyak yang belum memenuhi syarat. Jadi saya kira nggak apa-apa tanya jawab saja. Saya balik ya, dituntun dulu. Teksnya dari saya, Bapak Ibu buat pertanyaan, latihan jawab, gitu ya. Jadi mencoba mencari contoh-contoh, lalu mencoba menjawab. Karena di format kartu soal itu Bapak Ibu harus menjawab di situ. Ada jawabannya, harus kalau begini jawabannya 4, kalau begini 2, kalau ini. Nah itu tidak. Tentunya perlu diskusi ya dengan teman-teman di MGMP Bahasa Indonesia. Ini biasanya dikerjakan soal literasi itu adalah soal tentang membaca teks gitu.
beragam teks gitu. Saya ulangi lagi, soal literasi itu adalah soal membaca berbagai teks. Gitu. Nah, tetapi tidak terkait dengan KD gitu. Jadi kalau terkait dengan KD bahasa Indonesia ya mungkin yang lebih relevan gitu. Jadi ada beberapa teks. Nah di sini bacaannya bisa personal atau sosial budaya atau saintifik. Kalau tadi saintifik. Diberi kutipan-kutipan yang kalau mau ditanyakan gitu ya. Seperti tadi kan ada psikologi gitu, jurnal psikologi. Jadi bisa ditanyakan nanti, percaya nggak kamu pada informasi ini? Ya percayalah, ini jurnal psikologi sains nih. Berarti saya percaya, boleh ditanyakan kalau memang begitu. Sehingga kutipannya dicantumkan. Kalau tidak ditanyakan ya tidak apa-apa, tidak usah dicantumkan. Gambar juga begitu. Boleh ditanyakan, ini kenapa ya coklatnya kok dilingkari hitam? Apelnya kok enggak? Gitu. Apa hubungannya gambar ini dengan teks yang ada di sini? Gitu. Cocok enggak makan lebih sehat ini dibandingkan ini? Berarti level 3. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon kalau memang berniat tim MTS Tulungagung mau membuat tryout literasi, tolong buat timnya guru bahasa Indonesia dikumpulkan, membuat kisi-kisi, lalu mencari teks dan membuat soal dengan berbagai level tadi dengan proporsi yang sudah ada di PPT yang kemarin saya berikan. Lalu Bapak Ibu bisa berkonsultasi, minta masukan Bu, gitu boleh. Kalau sudah seperti itu. Jadi terutama cara mencari teksnya seperti tadi. Jadi teksnya itu harus yang problematis, yang bisa sedikit tapi bisa ditanyakan gitu. Lebih jauh. Ada yang panjang-panjang seperti kemarin ada, misalnya yang hadiah ya, ada hadiah, ada Amanda yang cerita-cerita panjang kemarin, itu boleh dibuat contoh, tetapi Bapak Ibu nanti mencari, ada contoh ini kemarin ya, ada si kikir dan emasnya, terus ada pertanyaannya seperti ini gitu. Nah, itu juga ada porsinya, berapa yang pilihan ganda, berapa yang IC, itu juga seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kan ada pertanyaan dari pendalaman ini, jadi Bapak Ibu sudah bisa menjawab, ada contoh-contoh yang lebih banyak gitu. Nanti baru membuat tim ya. Mungkin ada pertanyaan? Monggo Pak Host. Kalau tidak ada mungkin bisa praktek ya. Praktek lalu nanti bisa diberikan ke kita gitu. Buat kisi-kisi dulu, baru kisi-kisinya diberikan ke kita, lalu di-review. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Ini waktunya tinggal 15 menit. Di chat ini ada yang lanjutannya yang tadi kaitan dengan satu dan selanjutnya ada itu mungkin bisa ditampilkan. Monggo. Mau share screen monggo Bapak Ibu. Boleh kalau mau share screen. Nah ini dari MTS yang 1. Ya, MTS N1 Tulungagung ya, L2-nya. Saya beri komentar ya Bu, yang nomor 1, L1-nya itu boleh, betul, tetapi terlalu mudah. Kalau untuk SMP MTS kelas 1, berarti itu terlalu mudah. Kenapa? Karena hanya diambil dari itu dan sangat mudah gitu ya. Jadi cocoknya untuk SD kelas 4. Kalau untuk MTS ini tidak cocok. L2, bagaimana keadaan keluarga? Itu juga belum. Belum. Kenapa? Karena baru diambil dari salah satu teks saja. Belum menghubungkan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Boleh sih Bu itu L2, tetapi itu sangat elementer. Jadi yang betul itu harus menghubungkan antara
tadi kan teksnya dua ya. L2 itu harus ada proses menghubungkan antar bagian teks. Jadi ada teks satu, makanya ada istilahnya mengintegrasikan gitu. L3, apa saja kandungan yang ada pada ikan sehingga membuat sehat, kan harus dilanjutkan. L3 itu sebetulnya L2 di sini, masih L2. L3 itu harus ada penilaian Bapak Ibu. Ada refleksi gitu ya. Ada, setujukah kamu, apakah menurut kamu mana yang lebih baik? Alasannya apa gitu. Jadi L3 itu ada penilaian. Kalau di Bloom itu level 5 ya. Kalau di Bloom itu level 5. Jadi L3 itu belum, itu masuk L2. L2-nya ada 2 ya, L3-nya belum. Nggak apa-apa, tapi sudah mencoba MTSN 1 Tulungagung, nanti bisa dilanjutkan ya, buat lagi yang lebih bagus. Ini Bapak Ibu baru latihan membuat teksnya yang buat saya. Nah, nanti Bapak Ibu mencari teks sendiri, membuat soal sendiri. Berarti teksnya harus bagaimana, itu yang nanti akan kita praktekkan, Bapak Ibu yang praktek. Teksnya harus seperti Bu Titik tadi, tingkat kesulitannya, harus ada beberapa hal yang dikaitkan gitu. Gitu Bu, terima kasih untuk MTS 1 Tulungagung sudah mencoba. Ini boleh kalau untuk SD kelas 4, tapi kalau SMP kurang ini ya. L3-nya yang belum betul Bu, L1, L2-nya betul, tetapi terlalu mudah. Bisa untuk SD. L3-nya itu sebetulnya L2. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Moderator? Sudah ya, cukup terima kasih, sekian? Sudah habis waktunya. Bapak Ibu kalau mau konsultasi boleh. Seperti saran saya tadi Pak Habib. Berarti bentuk tim, lalu buat kisi-kisi, lalu buat cari stimulus. Nah, itu bisa dibantu oleh guru IPA, guru IPS gitu ya. Lalu membuat soal. Nanti boleh diberi nanti L1-nya berapa persen, L2-nya berapa persen, itu tergantung dari itu. Lalu digunakan tryout boleh. Kalau seperti itu. Jadi mungkin guru bahasa Indonesianya ya yang awal-awal harus pegang peranan ini. Harus mencari, karena nanti yang memberi tindak lanjut bisa gurunya macam-macam, tetapi yang membuat soal ini harus itu. Begitu Pak Habib, Pak Habibie ya. Nah, monggo Pak Habibie, saya serahkan kembali. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi, monggo Bapak Ibu. Monggo silakan. Kita jadwal sampai jam 1, masih ada waktu. Dibentuk aja Pak timnya, mumpung ini ketemu semua. Timnya dibentuk di masing-masing MPS itu dipilih guru bahasa Indonesianya, ya itu diambil sebagai tim untuk buat kisi-kisi, baru membuat literasi gitu. Nanti dibantu ada guru IPS, dibantu guru IPA gitu. Tapi soalnya tidak boleh soal IPA, tidak boleh soal IPS. Tapi soalnya adalah soal literasi. Setelah buat kisi-kisi, dibentuk saja, mumpung ini orang yang masih ada, siapa yang ditugasi, terus ditugasi ada mencari teks saintifik, ada yang mencari teks IPS gitu Pak, mumpung ketemu ya. Jadi mereka langsung diajak bekerja, nanti di-PR-kan lah itu, masih dikonsultasikan. Insya Allah tadi kalau sudah mencoba-coba gitu ya, pertama-tama belum betul, lama-lama kan bisa benar gitu. Oke, terima kasih. Monggo Pak Habibie. Ibu nanti akan kita coba untuk SDM-nya ini kita koordinasikan
selanjutnya kaitannya dengan latihan penyusunan. Nanti bisa konsultasi lagi Pak Habib ke saya. Jadi kalau gitu. sudah buat kisi-kisi terus buat soal, boleh milih-milan lagi, suruh membacakan soalnya gitu boleh. Iya. Jadi boleh Itu kita pasti Bu, nanti tetap kami harapkan ya, nanti saya baca, nanti buat dulu stimulusnya, kalau kurang bagus nanti diperbaiki dan seterusnya. Nah, saya kira itu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada salah-salah kata gitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi, lalu nanti saya siap membaca kalau sudah ada barangnya. Tapi yang kemarin itu masih terlalu vulgar Pak, jadi ada yang salah kamar. Ini kok masih ke soal IPA, soal IPS, soal bahasa Inggris gitu ya. Sehingga bukan seperti itu sebetulnya soal literasi gitu. Kalau saya bahas nanti terlalu jauh soalnya gitu. Makanya tadi saya berikan contoh, gini loh soal literasi itu. Cara menjawabnya begini, sehingga dengan menjawab itu mereka bisa merasakan ini sebetulnya L berapa gitu. Ternyata kan memang ada yang salah konsep ya. Jadi bukan soal IPA, bukan soal IPS, bukan juga cara menugaskannya, bukan setiap guru membuat soal literasi, bukan, tetapi ada tim yang dikomandoni oleh guru bahasa Indonesia, lalu dia membuat ini apa, kisi-kisi, lalu nanti guru IPA IPS-nya membantu mencarikan teks gitu. Yang tidak ada di buku teksnya, jangan sampai buku teks, kalau buku teksnya nggak cocok. IPA yang umum gitu ya, yang bisa kita gunakan. Saya kira itu ya Pak Habib. Nah, insya Allah saya siap membantu untuk mereview soal-soal yang dibuat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Ibu Dr. Titi atas materi yang disampaikan. Kami tetap mengharapkan bimbingan dan arahan dari panjenengan kaitan dengan kajian nanti, latihan penyusunan soal literasi, tindak lanjut hari ini kita tetap minta arahan dari panjenengan. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf apabila selama ini dari sesi awal hingga saat ini ada kekurangan atau kesalahan. Kami mohon maaf. Sama-sama Pak Habib, barokah dan ilmunya berkah, bermanfaat untuk anak-anak kita dan generasi Islam ke depan. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta, acara pada hari ini telah sampai di penghujung. Nanti untuk RTL kita tetap akan tindak lanjuti kaitan dengan tindak lanjut pembuatan soal berkaitan dengan literasi. Nanti akan koordinasi dengan koordinator daripada MTS. Nanti kita informasikan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara hingga saat ini. Dari kami apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Live Pak Habib, mohon izin live. Izin live. Sampai bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.